Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan bincang-bincang bersama dengan Presiden IDN Global Iwan Wibisono terkait satu acara keren yang digelar di Ibu Kota Nusantara. Namanya adalah Eco Fashion Nusantara. Penasaran seperti apa? Kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Iwan Wibisono yang akan bergabung bersama dengan Voice of Indonesia. Nah, Pak Iwan sudah bergabung bersama dengan Voice of Indonesia. Langsung saja saya sapa. Apa kabar Pak Iwan? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ibu Sekar. gimana Ibu kabarnya? Iya, alhamdulillah. Saya Sekar, sehat-sehat Pak di Jakarta. Di sana bagaimana Pak? Sehat-sehat seperti apa cuacanya di sana? Kebetulan kota Melbourne saat ini musim dingin, jadi ya lumayan dingin. Oh, lumayan dingin ya Pak ya. Pak Iwan ada ada rencana untuk kegiatan IDN Global Pak yang akan dilaksanakan. Ini katanya ada kegiatan namanya Eco Fashion Nusantara. Apakah ini menjadi bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh IDN Global? Ya betul Ibu Sekar. Jadi nanti rencana tanggal 14-15 September 2024 kami akan mengadakan Eco Fashion Nusantara. Nah, jadi namanya ada Eco Fashion, yaitu untuk fashion yang ramah lingkungan. Kenapa namanya Nusantara? Karena akan diselenggarakan di ibu kota negara Indonesia yang baru, yaitu Kota Nusantara. Oh, oke. Kapan itu Pak untuk kegiatannya? 14 dan 15 September Ibu. Oh, 14 dan 15 September. Jadi setelah ini ya, setelah kegiatan upacara yang dilangsungkan di Ibu Kota Nusantara, kemudian dilanjutkan dengan di bulan September ke depan gitu ya Pak ya. Betul Ibu, itu akan menjadi rangkaian dari Nusantara Expo yang akan diselenggarakan oleh Badan Otorita IKN. Jadi Badan Otorita IKN sendiri itu akan punya gawe besar untuk menyelenggarakan Nusantara Expo mulai dari Agustus sampai Februari tahun depan. Agustus sampai dengan Februari. Oke. Nah, ini ada rangkaiannya itu seperti apa saja Pak mengenai Eco Fashion, dan kenapa justru memilih untuk menampilkan hal tersebut Pak, di tengah mungkin ada banyak hal-hal yang juga bisa dihadirkan begitu? Ya, jadi Eco Fashion ini untuk memperkuat branding Ibu Kota Nusantara yang memang kita sudah menjadi menjadi gawe nasional lah begitu. Kita punya ibu kota yang baru, dan selama ini kita bangsa Indonesia bertekad untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara itu sebagai ibu kota yang ramah lingkungan, kota modern, dan akan menjadi budaya baru bagi Indonesia, membangun civilization atau peradaban baru untuk Indonesia sendiri. Nah, dari sisi lingkungan, kami diaspora, itu orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, ini ingin bersama-sama dengan masyarakat Indonesia secara luas, dan dalam hal ini dengan otorita IKN, untuk memperkuat branding ramah lingkungan. Jadi selama ini yang diramaikan atau yang dari arsitek bangunannya yang memaksimalkan cahaya matahari, pencahayaan alam. Kemudian kendaraan yang masuk di sana hanyalah kendaraan yang zero emission. Nah, kita ingin masuk dari sisi fashionnya. Karena ternyata waste dari garment, tekstil itu salah satu waste yang lumayan besar. Nah, akan menjadi masalah. Ternyata banyak fast moving fashion sekarang itu namanya juga fast ya. Jadi perputaran sirkulasi barang-barang kita berupa produk fashion itu yang cepat untuk menjadi sampah gitu. Mungkin barang sudah dipakai berapa bulan, sudah waktunya dibuang. Nah, kita ingin membuat menawarkan, yuk kita pakai yang ramah lingkungan, yuk dari bahan, pewarnaan. Dan juga bukan hanya itu, tapi termasuk juga kepada packagingnya. Begitu Ibu. Jadi lengkap ya, dari bahan, kemudian pewarnaan,
dan juga packagingnya itu eko gitu ya, ramah lingkungan. Tapi Betul. sebetulnya selain juga memaknai ramah lingkungan, apakah juga yang ditampilkan misalkan wastra-wastra Nusantara yang memang juga lebih ramah lingkungan gitu, seperti misalkan batik tulis gitu kan, mungkin untuk di awal harga belinya mahal, tapi kan untuk kualitas pemakaiannya yang cukup panjang begitu. Betul, betul Ibu. Jadi sebenarnya belum industrialisasi tekstil ya Mhm. di kimia itu kita itu menggunakan pewarnaan-pewarnaan dari alam, dari daun, dari akar-akaran, kemudian dari batang, ada yang juga dari batang-batangnya, tergantung dari sumber warna. Mhm. Nah, itu sebenarnya wastra Nusantara yang ini ya, yang otentik itu sebenarnya sebelum masuk pewarnaan industri. Mhm. Namun terus terang, kalau penggunaan pewarnaan alam itu bukan menjadi yang favorit untuk orang-orang pakai karena warnanya itu akan seperti kalau barang-barang lama gitu loh, meskipun itu barang baru. Iya, oh jadi kalau anak-anak muda tuh kayaknya kurang tertarik gitu ya, Pak? Seharusnya beda selera, tergantung selera. Tapi kalau Mhm. di Indonesia itu seleranya suka yang mengkilat atau yang Mhm. shiny. Tapi kalau di ini masyarakat, kalau di Australia contohnya itu Iya. kelihatan bahasa Jawanya puyeh, warna-warna puyeh itu warna-warna apa yang agak faded itu malah Oh, digemari warna-warna karena alam gitu ya, Pak, ya? terkesan klasik. Wah, oke. Padahal Ya, kalau di tahun-tahun ini tuh untuk tren fashion lebarannya yang shimmer-shimmer gitu nih, Pak, nih. Agak berbeda ya. Tapi Pak, berbicara mengenai eco fashion ataupun juga pewarnaan alam dan juga, yang mempertimbangkan, penggunaan, apa namanya, kotaknya juga ramah lingkungan gitu misalkan, pasti orang tuh sudah berpikirnya adalah harga yang mahal. Apakah ini juga perlu untuk apa ya, dikampanyekan oleh IDN Global di kegiatan ini? betul. Dibilang mahal karena masih belum bisa diproduksi secara massal. Karena Mhm. sudah menjadi budaya selama ini eh, yang diproduksi dengan industri itu kan dengan kimia-kimia yang sudah umum ya. Mhm. Nah, kalau semua ini digalakkan kembali, industri kan akan mengikuti, Mbak. Nah, kalau Mmm. industri sudah mengikuti, harga akan mengikuti, akan menjadi lebih murah. Kalau kalau akhirnya tren dari masyarakat sendiri itu menginginkan produk yang demikian, industri akan menyesuaikan. Nah, itu selain kita ngomongin ini, Mbak, Mbak apa Ibu Sekar, selain Mhm. ngomongin pakaian, kita juga akan menampilkan beberapa produk pengganti kulit. Selama ini kan kulit sapi Betul. itu heeh, kalau Mbak Bu Sekar pernah berkunjung ke tempat apa namanya, penyamaan kulit, Mhm. itu limbahnya luar biasa. Nah, Oh. teman-teman kita sendiri, orang-orang Indonesia sendiri itu sudah menciptakan beberapa alternatif. Salah satunya terbuat dari jamur Mhm. dan ada juga terbuat dari ini, kopi waste. Mmm. Jadi pecahan-pecahan kopi kulitnya, kalau ke kafe itu kan ada ininya, apa namanya, yang dibuang itu yang grounded coffee-nya Mhm. itu hasil buahnya itu bisa diproduksi untuk dijadikan produk produksi sebagai pengganti kulit. Dan Mhm. hasilnya juga luar biasa. Kemarin salah satu rekan kita dari brand Kaliana, mereka datang ke Melbourne dan di Sydney, Mhm. karena mereka melakukan eksibisi, mereka memamerkan ini dompet-dompet yang dibuat dari dan handbag yang terbuat dari coffee waste. Oh. Dan ternyata masyarakat Australia itu kan akan awareness-nya akan produk-produk ramah lingkungan itu kan tinggi. Mhm. Lumayan inquiry-nya juga gede. Ya akhirnya kita manfaatkan untuk segera diproduksi. Semoga akhir tahun ini sudah bisa diserap pasar di Australia. Oh, oke. Tapi itu juga akan, hadir di Eco Fashion Nusantara nanti ya? Akan hadir di Eco Fashion Nusantara, baik yang produksi dari jamur maupun yang Mhm. dari kopi. Oh, Akan kita oke. hadirkan di situ. Jadi ini lengkap ya, Pak, ya? Ada untuk, pakaiannya, kemudian untuk aksesorisnya seperti, sepatu, kemudian tasnya juga, Iya, ada alternatifnya. Kemudian ada apa lagi nih, Pak? jadi kalau fashion itu kan yang dari apa?
mulai dari baju ya pakaian, kemudian apapun yang bisa dikatakan fashion, kacamata yang dari bambu, Kacamata bambu. yang frame-nya dari bambu. Oh, tapi itu ini ya cukup kuat ya. Ya cukup kuat. Oke. Sudah banyak kok Sudah banyak diproduksi ya? di Bandung. Oh ya. Iya. Ada kacamata juga. Dan kemudian? sepatu, ya untuk yang dari coffee waste tadi saya coba, semoga bisa dipakaikan di sepatu sebagai pengganti kulit ya. Oke, keren. Ada apa lagi Pak selain itu mungkin? Akan ada eksebisi Bu. Jadi akan ada dua model ini showcasing. Jadi pertama yaitu di runway atau fashion show. Fashion show akan diselenggarakan di Plaza Seremoni di Ibu Kota Nusantara. Kemudian untuk exhibitionnya akan diselenggarakan di salah satu venue atau gedung di situ yang tidak jauh dari Plaza Seremoni. Oke, baik. Ini udah kebayang sih Pak kerennya dari kegiatan yang akan diselenggarakan oleh IDN Global ini. Terakhir Pak, mungkin boleh ajakannya atau juga mungkin ajakan untuk beralih dari yang suka pakai fast fashion gitu ya, walaupun lebih murah sih gitu, tapi kan karena daya tahannya juga nggak cukup lama gitu ya, jadi bolak-balik beli akhirnya jadi ujung-ujungnya juga mahal. Mungkin boleh pesan-pesan dan juga ajakannya. Ya. Kami dari Indonesia Diaspora Network Global atau masyarakat Indonesia yang tinggal di luar wilayah Indonesia ingin mengajak kepada masyarakat Indonesia untuk mulai aware akan masalah-masalah lingkungan, tidak hanya pada pembuangan tapi juga kepada hal-hal yang dipakai sehari-hari, terutama baju, sepatu dan produk-produk fashion lainnya, karena ternyata waste dari garment tekstil atau fashion kita itu termasuk salah satu penyumbang waste paling banyak di kantong-kantong sampah yang ada di mana-mana, enggak cuma hanya di Australia atau di negara lain tapi juga di Indonesia. Oke. Dan marilah kita bersama-sama menjaga supaya Ibu Kota Nusantara, mari kita kawal sama-sama akan motonya itu menjadi kota yang ramah lingkungan. Kota yang ramah lingkungan. Jadi ternyata setiap dari kita juga bisa berkontribusi ya dengan cara yang menggunakan fashion yang ramah lingkungan seperti itu ya Pak Iwan ya. Pak Iwan, sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Nanti dekat-dekat hari kita boleh bincang-bincang lagi ya Pak ya terkait dengan kegiatan Eco Fashion Nusantara ini. Siap, terima kasih Bu Sekar. Baik, terima kasih Pak Iwan, selamat kembali beraktivitas. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.